wilayah pesisir sudah tak bersih lagi. Sampah mengapung di permukaan laut di Teluk Jakarta. Bukan hanya sampah, merkuri juga mencemarinya. Bercampur dengan air laut, merkuri atau air raksa tak kasat mata. Tapi sejatinya, air raksa ialah logam berbentuk cairan yang berbahaya. Keberadaannya di laut akibat limbah yang dibuang serampangan. Nelayan kena imbasnya, sebab diyakini merkuri mencemari pesisir laut. Mereka mesti berlayar jauh ke tengah untuk mencari hasil laut yang bersih dari cemaran. Pagi itu, saat kami temui, Suhardi sedang menyiapkan kapalnya untuk melaut. Ia nelayan peternak kerang hijau di Muara Angke, Jakarta Utara. Suhardi terpaksa melaut hingga ke tengah. Meski demikian, belum tentu seluruh kerang yang ia ternakan tak terpapar cemaran merkuri. Pak, saya lihat ini laut yang di sekitar daratan ini sudah tercemar, warnanya sudah tidak jernih dan segala. Dekat kerang hijau, budidaya kerang hijau milik Bapak, apakah juga sama seperti itu kondisi airnya? Ya, masalah air kan kadang-kadang ada limbah juga. Yang dari masalahnya nelayan kalau kerang, budidaya kerang hijau, kalau kerang kena limbah itu pada mati semua. Berarti kita akan ikut ke sana untuk melihat langsung? Langsung. Sampai sekarang masih ada limbah di sekitar masih, Pak? Masih. Menaiki kapal 3 gross ton miliknya butuh waktu 1 jam menuju tengah laut. Sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan sampah dan tumpahan minyak yang mengambang di laut. Akhirnya kami tiba juga di tempat Suhardi beternak kerang hijau. Suhardi memanfaatkan ratusan jerigen ini untuk memijah kerang hijau. Sebelumnya, ia mengembangbiakan kerang hijau menggunakan bambu yang ditanam di dasar laut. Tetapi karena gampang dihantam arus dan kontaminasi merkuri yang amat tinggi, bambu tak lagi digunakan. Dan ini Anda bisa lihat, saudara, hamparan jerigen yang berada di tengah laut. Ini digunakan untuk menangkap kerang-kerang hijau ini. Untuk mengambilnya gimana Pak caranya? Apakah kita bisa dari perahu saja atau harus menyelam ke dalam? Kita cara ngambilnya pakai kompresor, setar dulu mesin, ntar nyelam ke dasar. Kompresor untuk alat bantu pernapasan di dalam laut, terus nanti baru diambil dari bawah? Iya. Oke. Usai menyiapkan wadah penampung, kompresor untuk membantu pernapasan, dan kacamata pelindung, Suhardi melompat ke dalam laut. Pagi itu, laut jernih. Berbekal sinar matahari yang menembus laut, Suhardi leluasa memanen kerang hijau. Tiga bulan beternak, cukup banyak kerang hijau yang melekat pada tali dan jerigen. Butuh waktu setengah jam sampai Suhardi kembali lagi naik ke kapal. Tidak sedikit kerang yang dipanen dalam kondisi baik. Namun, jernihnya air laut ternyata tak menjamin kerang hijau bebas limbah. Nggak ada isinya ya Pak. Coba Pak tunjukin. Kosong berarti? Kosong. Nih, bentukin ini. Kosong juga. Nih, kadang-kadang itu air hujan, itu kadang-kadang limbah dikeluarin. Oke, berarti limbah ini akhirnya mematikan isi dalam kerang tersebut. Ya, nama juga nelayan kan kalau umpama kita hajarnya limbah, pilihan udah panen, pas hajar air limbah itu pada mati, ya nelayan kan menjerit kan. Saudara, ini di tangan saya, Anda bisa melihat, ini tanpa isi, saudara. Kalau misalkan terkena limbah, seperti Bapak bilang tadi,
bisa ciri-ciri yang bisa kita lihat? Cirinya kan dagingnya masih ada. Kalau terkena limbah, kalau terkena limbah. Kalau kena limbah kan begini nih posisinya kan. Iya. Dagingnya ada tapi dibuka tuh bau.